Gini, saya ngopi dulu sebentar. Katanya kan 1 tahun sekali tuh dia berbuahnya kan. Kalau di sini kan 1 tahun itu perasaan gitu ya, berturut-turut. Cuman nggak banyak, namanya buah pertama 1, 2, terus naik lagi 11 buah selang ya. Ya, jadi Rahasianya boleh dibongkar nggak? rahasia untuk pembuahan apa gitu. Terus hasil dari riset Mang Ukis gimana? Kalau semua hasil sih, kalau perawatannya normal, semua itu nggak ada ngaruhnya. Kalau pemupukannya kurang dia bermasalah juga. Bermasalah. Yang satu biasanya subur, yang satu kecil. Itu tadi di sawah. Ada ya? Di atas, ada yang baru roke, ada yang di sini. Ujung sana. Tinggal mau pilih yang seperti apa. Gini, saya ngopi dulu sebentar. Nanti lebih bagus ke Ukis karena dia langsung di lapangan. Nah, nanti biar lebih jelasnya bagaimana untuk sehari-harinya perlakuan di kebun ini, Ukis lebih paham. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di perkebunan Tamora, perkebunan durian Tamora bersama Mang Ukis yang ganteng. Oke, Mang Ukis, kita muter-muter dulu. Mau ngajak saya kemana nih? Mata kepitingnya udah keluar lagi sih. Apa nih yang mau kita review? Ya, mau yang habis Oke, Mang Ukis, yang tadi saya muter-muter ya, saya lihat di perkebunan ini tuh kan ini seharusnya udah selesai musimnya durian kan, harusnya habis sudah. udah habis. Tapi di sini kok saya lihat udah ada pentil, terus ada lagi bakal bunga. Nah itu gimana tuh? Intinya gini aja lah, kalau untuk pohon udah berbuah, dia ada bunga susulan, intinya dipentil lagi, keluar bunga lagi, mungkin pupuk yang kita kasih. Berarti ini ya apa? Perkebunan Tamora ini mematahkan mitos kalau durian itu musiman gitu ya. Iya, katanya kan 1 tahun sekali tuh dia berbuahnya kan. Kalau di sini kan 1 tahun itu perasaan gitu ya, berturut-turut. Cuman nggak banyak, namanya buah pertama 1, 2, terus naik lagi 11 buah selang ya. Ya, jadi pas Buah dia selang. begitu buah ketiga lagi dia agak banyak. Nah, itu sengaja kita jadinya nggak terlalu banyak sih. Nah, saya mau tanya nih, kan banyak pemirsa juga yang petani-petani durian pemula nih. Ya, Mau tanya ke Mang Ukis ini selaku senior, bukan senior, maksudnya nggak ada yang senior. Di tanaman itu nggak ada yang selaku senior. apa namanya, tenaga ahli. Intinya mah mau bekerja, mau berusaha udah. Rahasianya boleh dibongkar nggak? Rahasia untuk pembuahan, kalau orang lagi hamil, kita nggak kasih nutrisi yang cukup, otomatis dia stres, dia kurus kan. Stunting. Paham nggak orang hamil kalau Ya, kurang stunting nutrisi jadi dia? Dilahir. Jadi gini, posisi kita lagi berbuah atau berbunga, kita kasih makanan lagi dia. Cukupin makanan, pupuknya, terus airnya kita cukupin. Jadi begitu dia berbuah nggak stres, malah dia keluar bunga lagi. keluar bunga ya. Iya. Nah ini kemarin panen juga ini yang ini. Yang ini udah keempat kali sama yang ini. Dan itu keluar pentil sama keluar yang sudah apa namanya, pentol ya. Iya. Udah ini. Nah, terus Mang Ukis, untuk jarak tanam. Kalau jarak tanam Jarak tanam sih, di sini berapa? kalau ngomong jarak tanam di sini mah variasi, ada yang 5 meter jaraknya, ada yang 6 meter, ada yang 7 meter, ada yang 8. Kalau kita jarak 9 nggak pakai kayaknya. Tadi saya kan lihat tuh ada yang dua Planting. planting. Iya, 2 planting, ada Ada yang yang 1, tiga. ada yang 1, ada yang satu. triple. Itu tujuannya apa? Jadi tujuan kita itu gini ya, pengen semuanya tuh pengen tahu. Yang 2 planting itu kayak gimana pertumbuhannya, yang tunggal itu kayak gimana, yang triple kayak gimana. Takutnya ada orang yang mau nanya, yang tunggal nih kayak gini, yang triple kayak gini, yang 2 planting kayak gini. Jadi kita harus semua punya contoh. Terus hasil dari riset Mang Ukis gimana? Kalau semua hasil sih, kalau perawatannya normal, semua itu nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruh.
Iya, cuman perbedaannya kita kelihatan kalau misalkan tunggal cabangnya itu kebuka semua. Tajuknya lebih jauh. Kalau triple itu kita ngambilnya cabang yang pendek, termasuk bawor, oci, musangking paling satu. Terus untuk ini rahasia, karena kan banyak nih referensi dari teman-teman juga kan, dari teman-teman referensi masalah pemberian pupuk. Nah untuk di kebun Tambora ini berapa bulan sekali untuk pemberian? Kalau pemberian pupuk kita rutin pakai 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Nah, jenis pupuknya? Kalau jenis pupuk kita cuma pakai satu macam, cuman BU8. Yang merah itu untuk pertumbuhan. BU8 merah. Yang hitam ini ya? Kalau yang hitam kita itu yang harus yang untuk berbunga, arang batok kelapa. Arang batok kelapa ya. BU8. Iya. BU8. Itu 100% organik. Itu 100% organik. Kalau untuk di bawah kita sebutir pun maaf ini ya, nggak pakai yang namanya kimia. Ini satu kebun ini semua organik. Semua termasuk tanaman apapun juga yang ada di sini kita perlakuan sama kayak duren. BU8 itu ada berapa jenisnya? Cuman ada 2 jenis. Yang satu untuk pembuahan itu warna biru. Kalau yang merah itu untuk pertumbuhan. Nah ini kan saya lihat nih ada hitam, ini atau batok kelapa ya. Ya, itu arang. Terus tadi kasih jerami padi ini. Fungsinya untuk apa? Kalau jerami sih, kalau misalkan kita bahas masalah arang dulu ya. Kalau misalkan kita pakai arang, jadi intinya mah kita pencegah kerontokan di saat musim hujan. Bunga itu biasanya kalau musim hujan itu kan berguguran rontok. Paling juga beberapa persen yang jadi kita pakai arang batok kelapa untuk pencegah kerontokan. Oh dia ini mencegah kerontokan. Iya, kalau untuk arang itu batok kelapa. Kalau untuk jerami? Kalau untuk jerami sih kalau itunya sih kurang tahu, intinya mah pengganti NPK aja, NPK manual. NPK alami ya? NPK alami. Terus kita pakai juga nggak setiap minggu. Begitu ada yang panen kita langsir, ada yang panen kita langsir. Dari kecil, dari pertama tanam kita pakai jerami sampai sekarang. Itu kita lihat yang triple ya sekarang ya. Yang triple yang mana? Ini nih? dua dulu. Nah, dua ya. Apa namanya? 2 planting. 2 planting. Nah ini contoh yang 2 planting. Nah ini ada perbedaan nggak yang tunggal sama yang 2 planting ini? Kalau yang perbedaan sih ya jelas kalau untuk di pertumbuhan dia yang tunggal. Yang tunggal yang terlalu cepat. Ya. Kalau ini untuk memperpadat aja ya? Ya, jadi kita ibaratnya punya lahan sedikit. Terus kalau misalkan kita tanam misalkan satu pohon udah seumuran gini, misalkan stres atau mati, kita tanam ulang nyusul segede gini. Otomatis kita kan harus butuh waktu. Kalau misalkan hilang 1 atau 2, ada hasil 1 kan? Itulah patokannya. Anggap kita beli bibit harga 300 paling mahal. Mati di usia misalkan 2 tahun. Hitungannya rugi kalau kita nanam ulang, mendingan kita udah masih ada 1. Dia keuntungannya ini juga ya, berarti apa? Ketika kita punya lahan sempit, Iya. kita mau menanam berbagai macam varietas bisa dengan teknik ini ya berarti ya? Bisa. Supaya memperpadat ya. Jadi Apa untuk pertumbuhannya ada hambatan nggak? kalau untuk pertumbuhan tergantung kita ngasih makanan. Ibaratnya satu ruangan, satu kamar lah. Satu kamar ada 10 orang atau 3 orang, kasih makan 1 piring otomatis nggak bakal cukup. Kita harus kasih makan yang maksimal. Yaitu yang BU8 itu. Ya, kalau misalkan pohon ini 3 atau 2 pohon segede gini udah makanan udah berapa, kita imbangin. Yang penting jangan berebut nutrisi, kita kasih yang cukup. Airnya, makannya udah. Berarti kalau pemupukannya kurang dia bermasalah juga. Bermasalah. Yang satu biasanya subur, yang satu kecil. Terus masalah ini nih, masalah naungan apa kanopi ya? Apa dia tidak rebutan matahari ya? Kalau untuk rebutan matahari kita atur. Contohnya ini aja ya. Di pruningnya. Kita ini kan lebih tinggi dulu, yang lebih tinggi. Ini gede kan tinggi. ini. Biar dia ini tadinya kurus, kita buang sebagian biar matahari masuk, kita ambil sela-sela yang bakalan menutup matahari itu yang mana kita potong. Oh, ada teknik Ya, pruning kalau juga ya? kita biarin semua ribut, ntar dia walaupun matahari full tetap bawahnya lembab karena dia nggak dapet ibaratnya matahari sama sekali. Itu yang triple ya? Kita sana yuk. Itu triple. Ini yang triple ya berarti ya? Oh, dia milih bibit yang ini ya? Yang sebelah-sebelah itu ya? Sebenarnya sih walaupun dia cabang ke dalam juga ya, contohnya kayak gini dia bakal kering. Walaupun dia nggak mau kering kita buang. Ini habis berbuah, itu bekasnya. Ini habis berbuah itu bekasnya. Tapi dia keluar bunga lagi tuh susulan. Nah, ini untuk varietas, Kang. Iya.
tiga-tiganya ini varietas yang sama atau berbeda? Ya tetap berbeda. Tergantung kita maunya. Yang punya kebun misalkan maunya Oci 1 atau Bawor 2 atau misalkan Musangking 1, Bawor 1. Masing-masing itu mah tergantung yang punya kebun maunya kayak gimana jenisnya. Mau Musangking juga nggak apa-apa bisa. Dua tiga-tiganya Cuman Musangking misalnya. cabangnya kalau sendiri Musangking, tajuknya terlalu jauh. Terus ini jarak dari pohon ini segitiga kan? Ini Iya. berapa? Kalau untuk jarak ini paling juga 1,5. Kalau bisa ini mah kalau mau tanam triple itu maksimal itu 2 meter. 2 meter Maksimal. antar batangnya. Ya minimal itu 1,5 maksimal 2 meter. Kalau untuk triple ini 2 meter, jarak ke situ 8, tumpang sari bisa pakai alpukat. Berarti kebun saya rubah lagi nih. Gak usah dirubah, tinggal ditambah aja. Ada referensi baru nih. Nah, dari jarak dari ini ke sana Kita terserah mau pakai 7 atau pakai 8. triple-nya Ya, dari triple dari ke rumpun ke rumpun. Nah, satu lagi, Bang Lukis. Kabarnya nih, saya lihat di beberapa YouTube channel ya. Iya. Di perkebunan ini tanaman durennya bisa berbuah di umur 2 tahun, 3 tahun. Berarti Bisa, kemarin di sini 2 tahun 8 bulan udah ada yang berbuah. Tergantung kita pengolahan dari segi apa, dari segi pembentukan ibaratnya. Kalau pohon berbuah itu kan tergantung dari batang sama cabang. Ada umur pohon yang sekitar 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun dia belum berbuah karena dia awalnya nggak diurusnya gimana? Kita harus kurang-kurangi cabang. Biar nutrisi itu ke batang, ke cabang. Jangan kita fokus lihat daun. terus ini apa? Nih kita misalnya dari proses penanaman, Ya. mulai rutin diberi pupuk itu pas umur berapa? Sebenarnya sih kita awal tanam, kita misalkan hari ini tanam, setelah 1 bulan tanam kita pupuk pertama tuh ya, 1 bulan tanam. Setelah 1 bulan tanam kita pupuk 3 bulan yang akan datang. Terus, Itu setelah 3 bulan terus 3 bulan setiap 3 bulan kita kasih pupuk. nah, untuk peningkatan komposisi pupuk itu sendiri, nah misalnya contoh untuk pemupukan pertama berapa kilo, terus pemupukan berikutnya berapa kilo? Kalau kita sih pakai sekitar tergantung tanah. Kalau misalkan tanah kita bagus, gembur, kita pakai pupuk sekitar 4 genggam sampai 5 genggam. Kalau tanahnya jelek, berpasir atau misalkan tanah bercadas, lembab, kita pakai 1 sak. 1 sak untuk Itu nggak bisa kita patokin 1 sak misalkan tergantung tanah. tergantung apa ibaratnya naruri kita ya, Ya, tergantung keluasan kualitas kita. tanah lah. Tergantung Kalau untuk kualitas kualitas tanah daerah sini ya cukup 5 genggam sampai 4 genggam. Oh, cuma 5 genggam. Iya, awal tanam. Kira saya sekarung. Kalau itu tanah yang jelek. Aduh, salah tangkap nih. Kita Error. bisa memilih tanah. Keren. Orang Untuk luas tanah ini, luas perkebunan Tamboran kalau luas kebun sih sekarang udah 3 hektar. 3 hektar ya. 3 hektar bisa dimaksimalkan gitu kan. Untuk jumlah pohon durian yang sudah produktif, Kalau yang udah produktif sih sebenarnya nggak terlalu banyak, di angka sekitar 30-an, 30 karena belum lama. Kalau untuk jumlah tanaman sih ada 570. wow, 3 hektar 570. masuk 570 batang Iya. dengan teknik triple dan apa Dua tadi? Dua planting. Luar biasa, itu referensi buat kita yang punya tanah sepetak gitu kan. Kalau orang kan pakainya jarak 8, jarak 10. Kata dia takut gini. Kita kan ngejar hasil. Siapa sih berkebun yang nggak mau ada hasilnya? Nah, saya ada sekitar 4.000. Berarti bisa masuk berapa tuh 4.000? Kalau 4.000 sih kemarin saya tanam yang 2.000 aja itu ya. Di angka 80-an. 80. Jadi harap dimaklum ya, saya dengan kameramen punya kebun sepetak. Tapi kita tetap berusaha. Mudah-mudahan ke depan kita sama lah, punya hektaran juga kan. Amin. Oke, Bang Kis, kita kemana? Ke Bawah boleh ya? Bawah ya? Ada berbunga. ini. Woi, Musangking guys. Triple ya? Iya. Yang triple ini udah berbunga. Oh, berarti yang penting perawatan dan pemupukan. Gimana Sebenarnya sih kalau untuk dongkelan dibilang nggak sempurna, misalkan udah kelahan, dia ngerawatnya kayak gimana?